Za, bangun. Nanti keburu banyak orang loh di alun-alun. Lebih baik sikat gigi sebelum atau sesudah sarapan. Za, bangun. Nanti keburu banyak orang loh di alun-alun. Katanya mau jalan-jalan. Iya Id, nih aku bangun. Za, ada makanan yang bisa dijadiin sarapan nggak? Aku lapar. Ada tuh Id, roti sama susunya di kulkas. Oh, oke deh Za. Kamu lama banget sih Id. Ngapain dulu sih? Tadi aku sikat gigi dulu Za. Kalau aku sih lebih suka sikat giginya itu sesudah makan Id. Kalau aku kebiasaan aja sikat gigi sebelum sarapan Za. Biar kalau mau jalan-jalan bisa langsung pergi. Hehehe. Aku jadi bingung. Emangnya sebenarnya lebih baik itu sikat gigi sebelum atau sesudah sarapan sih? Kalau menurut artikel yang pernah aku baca sih, sebenarnya tidak ada larangan untuk sikat gigi sebelum atau sesudah sarapan. Mereka yang suka sikat gigi setelah sarapan dianggap lebih baik, karena sikat gigi setelah sarapan dapat menghilangkan sisa-sisa makanan yang menyelit. Tapi menurut yang aku baca itu, sikat gigi sebetulnya lebih baik dilakukan sebelum sarapan. Kemudian dilanjutkan dengan kumur untuk membersihkan sisa makanan. Sikat gigi sebaiknya sebelum sarapan. Jika harus dilakukan setelah sarapan, sebaiknya beri jeda 30 menit. Waktu tunggu menjamin tingkat keasaman di mulut kembali normal. Jika ingin lebih cepat, bisa dilakukan dengan berkumur air putih yang punya tingkat keasaman cenderung tinggi. Langsung sikat gigi setelah makan atau minum, apalagi yang mengandung asam, beresiko membahayakan lapisan pelindung gigi atau enamel. Dengan enamel yang lemah, gigi bisa mengalami abrasi dan makin sensitif. Kurang lebih seperti itulah Za. Oh gitu ya Id. Aku tetap memilih sesudah sarapan Id. Soalnya suka nggak nikmat kalau sikat gigi duluan. Iya sih, bener. Cuman aku kan suka buru-buru. Jadi suka males harus jeda 30 menit dulu buat sikat gigi Za. Kalau aku mah suka lupa Id. Kadang sampai siang baru ingat belum sikat gigi. Ih, jorok amat sih kamu Za. Nggak baik loh Za, dilama-lamain. Itu membuat pertumbuhan kuman dan plek di gigi semakin banyak. Iya deh iya. Nggak akan lagi deh Id. Udah ini, aku bakal nunggu 30 menit. Hehehe. Nah, gitu dong. Itu baru namanya mau Za. Aku kasih ke kamu ya, Fa. Nih. Ih, jangan Nis, jangan. Apa yang terjadi jika kumis kucing dipotong? Wah, lucu banget kucingnya. Kok aku baru lihat sih, Nis, kucing kamu? Iya, Leli. Ini baru dikasih sama teman mamaku kemarin. Hehehe. Sana jangan deket-deket, Pus. Hus. Loh, kamu kok takut sama kucing, Fa? Bukan takut, Leli, tapi lebih ke geli aja. Apalagi kumisnya. Ih, geli. Suka nempel-nempel gitu soalnya. Aku kasih ke kamu ya, Fa. Nih. Ih, jangan Nis, jangan. Kalau kumisnya dipotong dikit aja, boleh nggak ya? Aku pernah baca tuh di sebuah artikel, katanya sih kumis kucing itu sangat penting untuk bertahan hidup bagi si kucing. Dia jadi tidak bisa cari makan, jadi tidak efektif dalam berburu.
dan jadi gampang nyangkut di tempat sempit. Kucing bisa ukur lebar celah pakai kumisnya. Kalau ujung kiri kanan kumisnya bisa lewat, seluruh badan kucingnya pasti bisa lewat. Kalau kumisnya dipotong, dia bisa nyangkut-nyangkut dan kejepit di tempat sempit. Kumis kucing itu sebenarnya menancap sangat dalam, menembus kulit dan otot wajah. Kumis kucing sangat sensitif pada gerakan. Jika ada serangga yang menyenggol atau menyentuh ujung kumisnya sedikit aja, si kucing langsung tahu posisi tempat serangga itu berada. Dan kucing itu bisa dibilang rabun dekat akut. Kucing tidak bisa melihat apa aja dalam jarak di bawah 5-10 cm di depan matanya. Jika ada serangga atau makanan yang mendekat ke mukanya, si kucing akan mengandalkan kumisnya tersebut. Kumisnya akan dimajukan ke depan sehingga si kucing bisa menentukan dengan tepat di mana posisi serangga atau benda tersebut dengan kumisnya tanpa melihat dan tanpa matanya, dan bisa langsung diterkam. Nah, kalau kumisnya dipotong, ia akan kehilangan jejak serangga yang ada di depan mukanya persis. Jadi, lebih baik jangan ya, Fah. Kasihan kucingnya. Katanya sih, si kucing bisa jadi kucing cacat loh kalau digunting kumisnya. Oh gitu, pantesan kumisnya itu suka ngegesek-gesek ya, Nis. Ternyata itu toh alasannya. Hehehehe. Iya, Fah. Makanya kumis kucing itu sangat-sangat penting buat kucing, Fah. Kalau misalnya ada yang terpotong secara tidak sengaja, gimana dong nyembuhinnya, Nis? Tunggu aja beberapa bulan. Nanti juga kumisnya akan tumbuh sempurna lagi. Kondisinya jauh membaik. Dia tidak limbung dan pincang lagi. Oh gitu ya. Hehehehe. Makasih ya, Nis. Iya sih, Fah. Sama-sama. Intinya tuh, binatang bisa mengetahui akan terjadi bencana alam. Begini cara hewan mendeteksi bencana alam. Lagi nonton apa sih, Dek? Serius amat? Ini loh, Mas. Ada berita gempa. Serem banget. Tapi kenapa ya, Mas? Kok rata-rata hewan-hewan pada selamat ya? Kalau soal itu Mas pernah baca sih di sebuah artikel. Katanya saat tsunami yang melanda Laut Hindia tahun 2004 lalu, banyak hewan yang selamat di India dan Sri Lanka. Sehingga peneliti mulai mencari tahu lebih dalam tentang hal ini. Beberapa pendapat mengatakan kalau hewan bisa merasakan getaran di dalam bumi. Ada juga pendapat kalau cara hewan mendeteksi adalah dengan gas yang dilepaskan bumi sebelum bencana. Binatang sendiri umumnya memiliki insting yang kuat untuk berburu. Insting ini juga diperkirakan membantu binatang dalam mendeteksi bencana. Nah, rupanya ada juga pendapat yang mengatakan kalau perubahan perilaku hewan belum tentu bisa dijadikan tandanya terjadi bencana. Di sisi lain, para peneliti mempercayai kalau binatang memang lebih peka dalam merasakan perubahan di lingkungan alam, sehingga mereka bisa mengetahui adanya bahaya yang lebih cepat dibandingkan manusia. Apalagi binatang di alam liar, mereka cenderung untuk bertindak dengan cepat. Sehingga ketika tanda-tanda bahaya muncul, binatang akan segera menyelamatkan diri. Menurut penelitian, kepekaan indera binatang yang berbeda dengan manusialah yang membuat binatang bisa tahu kalau akan ada bencana. Misalnya di daratan, ketika akan ada gempa, sebelumnya terjadi gelombang seismik yang menghasilkan suara yang lebih rendah dari 20 Hz. Beberapa hewan bisa mendengar suara dari gelombang ini, sementara manusia nggak punya kemampuan tersebut. Oh, gitu ya, Mas? Jadi intinya tuh, binatang bisa mengetahui akan terjadi bencana alam karena mereka lebih peka terhadap perubahan secara tiba-tiba di alam sekitarnya ya, Mas? Ya gitu, Dek. Tapi penelitian tentang ini masih dilakukan. Oh, gitu ya, Mas? Ya udah deh. Hehehe, Laili, ada-ada aja kamu, Dek.